Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil amsalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid amin. Marilah pada kesempatan hari ini kita melanjutkan kajian kita, kajian ilmu kalam, kajian ilmu tauhid, agar pemahaman kita, pengetahuan kita tentang tauhid semakin ngerti dan yang jelas semakin benar ya, pengetahuan kita hubungan dengan keyakinan kita kepada Allah. Yang di sini yang dijelaskan tentang sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagai orang muslim ya harus tahu sifat-sifat bagi Allah dan tentunya juga sifat-sifat bagi Rasulnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asifatul khamisata asyarata min sifati lil wajibati lahu ta'ala kaunu qadiron. Utai sifat al khamisata asyarata kan nomor 15 min sifat sing sifat berwasibat insyaallah al wajibati kang wajib lahu kete Allah dalam malu di kauna anane Allah muridan ngarepake. Wa ya utai sifat muridan mang iku sifatun sifat qaimatun kajembirati kandhati Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ghairu maujudin ora wujud wala makdumatin lan ora adam ora makdum. Watu samalan dan arani sifat muridan iku mang halan ing sifat hal keadaan waya utawi sifat muridan iku ghairul iradati saliyane maksudnya bukan sifat iroda ya, beda ya. Sawaun kana sawaun ono kana sawaun padha ono apa adat yen ana apa adat utawa yen ana apa adat iku qadimatan qadim au hadisatan atau hadis. Jadi baik itu berhubungan dengan qadim maupun hadis, keduanya itu maksudnya muridan itu bukan sifat iradat, beda ya. Fadzatu Zaidin saat ini contoh ya, Fadzatu Zaidin khalaqallahu ta'ala fiha al-iradan lil fi'li. Maka Fadzatu maka utai Zaid iku khalaq dadekaken Allah fiha ing dalem dat irada lil fi'li ing dalem kenyataan. Wa khalaqan dadakan sapa Allah fiha dal sifatan itu sama kandanani apa sih kauna Zaidin ana Zaidin kumuridan kang tadi. Kalau di ini contoh ya, kalau hadis ya, Allah itu menjadikan sifat iradat juga menjadikan sifat muridan, jadi kedua-duanya. Jadi iradat menginginkan, kalau diartikan kan menginginkan, merencanakan. Muridan ini kan orangnya, kedua-duanya juga dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wama utai barang takotangan din minakia bainal Mu'tazilah wa Ahlussunnah bil kaani qadiron yajri misluhu fi kan. Jadi apa yang di sifat kudrat itu yang dulu itu di sifat kudrat perbedaan Ahlussunnah dan Mu'tazilah ini berbeda di sifat kudrat, di sifat
muridan ini sama juga berbeda ya. Karena kalau di kalau di pendapat sunnah kan antara iradat dengan muridan talazumun ya. Sedangkan kalau di Mu'tazilah kan beda ya. Kalau di pendapat Mu'tazilah itu kan ansa'a ya. Setelah di adanya sifat kudrat, dengan sifat kudrat itu menimbulkan sifat qadiran, seperti kalau di iradah juga begitu. Kalau di Mu'tazilah kedua-duanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda ya. Ini tapi penjelasan sama. Kemudian sifatus sadisata asarota min sifati ta'ala kaunu ta'ala aliman. Yang ke-16 asifatu tasifat sadisata asarota kan nomor 16 min sifati sangat berwasifat. Jadi kaunana Gusti Allah iku aliman. Alim. Wa ya sifatun qaim bidzati. Wa rumujudin malam. Berarti sama. Mulai sifat kudrat, qadiran, muridan, aliman ini sama. Sifat yang menetap di zat Allah bukan maujud dan bukan madhum. Beda dengan sifat ilmu. Keduanya talazumun. Wajri hadza fil hadis sama. Kalau di hadis ya Allah menjadikan ilmu juga menjadikan aliman. Kalau di Mu'tazilah kan menjadikan ilmu tapi aliman itu nasa'a timbul. Wa misalu ma taqaddama wal khilafu baina Mu'tazilah sama ya. Khilaf yang di qadiran muridan sama di sini ya. Di mana ini? Di sifat aliman. Asifatu asabiata asrota al wajibatu lahu ta'ala kaunu hayyan. Kemudian yang ke-17 yaitu Allah bersifatan hayyan, zat yang hidup. Wa iya sifatun qaiman bidzati wa rumujun sama ya. Sama seperti sifat qadiron muridan aliman. Qaimatun bidzatihi wa rumujudin wa ya ghairul hayat wa bihi jamatan. Sama. Di sini juga tetap ada perbedaan antara Mu'tazilah dan Sunnah. Asifatu asaminat asrota yang ke-18 al wajibat lahu kaunu ta'ala sami'an. Wa sifat qaim bidzati ta'ala wa mawjudun wala sama ya. Pembakatannya sama. Wa ya ghairul sam'i sama bukan sifat sama beda ya. Wa bi jamatan sama penjelasan dengan sifat qadiran. Kalau menurut Mu'tazilah kan beda. Kalau hadis Mu'tazilah kan nasa'a timbul ya. Kalau menurut Ahlussunnah wal Jamaah sama-sama diciptakan oleh Allah. Asifatu atasi ata asrotal wajibatu lahu ta'ala kaunu basiran. Yang ke-19 yaitu sifat basiron melihat. Waya sifat qaim bidzati ta'ala wa rumajun waya ghairul basar sama. Wa bi jama'at qatam. Kemudian yang ke-20 wasifatu al-isruna wa yatamamu ma yajibu lahu. Yang ke-20 ini adalah wa watama yajibu lahu ta'ala ala tafsil. Ini sempurnanya sifat wajib bagi Allah secara terinci ya. Wa ya kaunu ta'ala mutakallim, yaitu mutakalliman.
Wa ya sifat qaimun ta'ala wa majmu'ah. Wa ya ghairu kalam wa fi sama. Mulai muridan aliman hayam tekan sama. Penjelasannya sama, perbedaan antara sunnah dan Mu'tazilah. Bahkan ini kan masih yang dibahas di kitab ini karena ya termasuk kitab yang dikarang oleh ulama dulu ya, tradisional. Mungkin sekarang ya malah kalau kita membicarakan pendapat yang sekarang mungkin ya ada lagi perbedaan, tidak hanya Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah dengan Mu'tazilah mungkin ada saja pendapat yang di era sekarang yang ya beda ya, tidak hanya dua kelompok. Mungkin sekarang juga ada kelompok-kelompok yang beda ya dengan Ahlussunnah. Karena mengapa? Ya karena pembahasan di ilmu kalam ini banyak melibatkan pikiran, pendapat. Mengapa sampai bisa? Karena kalau kita mengandalkan di dalil itu kan kadang-kadang ada yang tidak bisa dimengerti secara sempurna, maka harus ditunjukkan dengan dalil akli ya, maksudnya dengan argumentasi akal. Makanya di era sekarang mungkin juga banyak ya pendapat, tapi mungkin ya ada yang beda dengan ahli sunnah ya, ada mungkin ya sama yang malah menjelaskan. Sampai 20 ini lengkap sifat wajib bagi Allah, yaitu sifat nafsiyah, sifat ma'ani, ma'nawiyah ya. Tambiyun taiki ku pepeling ma taqaddam minal qudrati wa irati wa imakhad wa sa'abasa kalam. Jadi sifat qudrat, iradat, ilmu khayat sama basor kalam 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 ini dikatakan sifat ma'ani. Sifat kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama basar, kalam yusama sifatil ma'ani, dinamakan sifat ma'ani. Min idabat ila khas. Awil idhafah li bayaniyah. Atau idhafah itu menjelaskan tentang bayan sifatil ma'ani, itu idhafatul am, sifat-sifat yaitu sifat ma'ani, atau mungkin bayaniyah. Wama bada mama utai barang bada sause sifat ma'ani ya, wa kun ta'ala qadiron ila akhir itu sama sifatin maknawiyatin. Kalau kudrat qadiron, iradat muridan itu dinamakan sifat maknawiyah. Nisbatin lil ma'ani. Maknawiyah ini dinisbatkan dengan sifat ma'ani. Li'ana talazumuha fil qadim. Mengapa? Karena sifat maknawiyah ini, sifat-sifat maknawiyah ini talazumuha netepine fil qadim, ya qadim gak ada permulaannya. Wa tansa'u anha fil hadis. Tetapi kalau di makhluk ini fil hadis alamat taqaddam. Kalau timbulnya di hadis barang ciptaan Allah, sifat maknawiyah ini sesuai dengan penjelasan yang lalu. Wa zadal Maturidiyah fi sifatil man sifatan saminatan. Kalau Imam Maturidi beda lagi ya pendapatnya. Ini dikatakan sifat ma'ani ini, ma'ani sifatan saminan, dikatakan sifat saminah yang ke-8.
Wasamuha at-takwin, disamakan juga takwin ya. Ya karena berupa keadaan itu ya. Wa ya sifatun maujudatun kabaqiyati sifatul ma'ani. Ini menurut Imam Maturidi juga kedelapan ini ya, dikatakan sifat maujudatun kabaqiyati sifat, seperti semua sifat ma'ani. Semuanya ya. Wa lauku sifat anna al-hijab la ra'ina. Kalau ini hijab oleh Allah dibuka maka kita bisa melihatnya. Kama tara sifatil ma'ani lauku sifat, seperti juga kita juga dapat melihat sifat ma'ani kalau dibuka. Jadi baik ma'ani maupun ma'nawiyah kita juga bisa melihat kalau hijabnya oleh Allah dibukakan yang bisa dilihat oleh para manusia. Wa taradama asari. Tetapi pendapat itu kaum Asy'ari tidak setuju. Wa taradahum ala asy'ariyah bi annama faidah takwin ba'dal qudrat bi annama kan saat ini apa faidatut takwin ba'dal qudrat. Apa faedah takwin setelah qudrat ini disangkal atau mungkin didebat. Innallaha yujidu wa yu'timu bitakwin. Allah itu mewujudkan dan mengadakan dengan takwin. Fajabu, kemudian jawab bi anna qudrat tahayya'u hal mungkin lil wujud. Qudrat itu menyawiskan atau mengadakan ya, sesuatu yang mungkin lil wujud. Ai tasiruhu qabilan lil wujud. Jadi menjalankan ya. Pokoknya hal yang mungkin itu bisa diwujudkan ya. Ba'da alam yakun wa ba'da alam. Jadi hal yang mungkin itu akan menjadi ba'da alam yakun. Asalnya tidak ada ya. Wa takwin ba'da dzalik yujadu bil fi'li. Nah, sedangkan takwin setelah itu tadi setelah diwujudkan ya jelas yujidu bil fi'li. Akibatnya ya wujud di kenyataan. Waraddawa saya kemudian ada lagi bantahan dari orang-orang Asy'ari waradahu al-Asy'ariyah bi annal mungkin qabilun lil wujud min ghairi syai'in. Kalau mungkin itu menerima lil wujud min ghairi syai'in. Sayang tanpa wiji-wiji. Jadi apa ya? Tidak ada bahannya itu loh. Tanpa adanya sesuatu wujudnya itu. Wa min ajli kaunihim zatu nambah ya. Wali min ajli kaunihim zatu hadza sifat. Karena hal itu adanya sifat ke-8 tadi menurut Maturidiyah, dia menambahi hadza sifat. Jadi sifat itu akibatnya dia mengatakan qalu inna sifatil af'al qadimatun. Sifat af'al itu bagi Allah juga qadimatun kal khalqi wal ihya'i wal rizki wal imatati. Ini juga sifat ini sifat af'al, sifat yang kenyataan yang yang dengan
sifat yang memunculkan, yang asarnya ada bekasnya, itu memunculkan sesuatu ya. Kholqi menjadikan, kan anak bekasnya menjadikan apa ya, menghidupkan, rizki membunuh. Liana hadil alfat asmaun litakwin alladhi wa sifatun mawjudatun indahu. Jadi ya karena alfat-alfat yang tadi kholqi ya asmaun litakwin, untuk apa ya, untuk menetapkan atau merubah al sifatun. Nah itu termasuk sifat yang mawjudnya. Kalau menurut Asy'ari kan gharu mawjudin wala madhumin. Kalau menurut Maturidi itu mawjudin. Indahum wa taqwin qadimun. Fatakunu sifatul afal qadim, maka sifat afal, sifat realita yang dari sifat-sifat itu menghasilkan ada hal-hal makhluk yang diciptakan jadi ada, itu adalah wujud ya, karena ada barang yang diwujudkan. Nah, sifat afal itu sendiri nanti adalah qadim wa indal asy'ari sifatul hadisatun. Nah ini afal hati, karena berarti kalau menurut Maturidiyah ini melihatnya afal itu awal, nanti afal itu misalkan kholaqo, jadi awalnya dulu walaupun barangnya belum ada ya, yang melekat pada Gusti Allah. Kemudian kalau yang Asy'ari ini mungkin melihatnya hubungan dengan hasilnya ya, maka dikatakan hadisah di annaha asmaun, karena menurut Asy'ari sifat awal asmaun nama-nama li ta'alluqil qudrat, yang hubungan dengan kudrat. Sifat-sifat itu kan berhubungannya, qadirang berhubungan dengan kudrat, atau mungkin yang af'al kholqi ihya dan sebagainya kan hubungan dengan kudratnya. Fal ihya ismun li ta'al qudrat bil hayat, warizki ismun li ta'alluqil qudrat bil marzuk. Kalau mungkin ini misalkan ya, fal ihya ismun li ta'al qudrat, ihya itu nama hubungannya kudrat dengan kehidupan. Kalau rezeki ismun nama hubungannya kudrat dengan orang yang diberi rezeki, itu kan begitu. Wal khalqu ismun lita'abra bil makhluk. Kalau khalqu ya nama hubungannya bil makhluk ya. Hubungannya kudrat tadi. Wal imata ismun lita'alluqiha bil maut. Kalau imata juga hubungannya dengan mati. Wa ta'alluqul qudrat indahum khas. Kemudian kalau ta'alluqul qudrat indahum ya Asy'ari tadi hati satu. Wa minal khamsina isruna. Wa minal khamsina saking 50 isruna adadu hadil isrin. Jadi dari 50 sifat-sifat itu ya, isruna 20 adadu hadil isrin. Dari 50 itu yang 20 adalah perlawanan, kebalikan dari sifat 20 yang baru saja kita selesaikan, begitu ya. Waya al-adam ditul wujud. Kalau adam ya kebalikan dari wujud. Wujud ada, adam tak ada. Asalnya itu al-hudus ditul qidam. Baru qidam, tidak ada permulaan. Asalis al-fana ditul baqa. Kerusak ada akhirnya, ditul baqa, tidak ada akhir, abadi. Ar-rabi' al-mumasa ditul mukhalafah. Yang keempat mumasalah, ada yang menyamai. Ditul mukhalafah, tidak yang menyamai. Jadi adam, kudus, fana, mumasalah.
4 ya. Fa yastahilu alaihi ta'ala ayyuma silakawatis fi sa'il matasabbub. Maka fayat mustahil angkat Allah apa ayyuma sil madan Allah al-had fi sa'in matasabbub. Maka Allah itu mustahil bersifatan semua sifat yang melekat pada hadis, pada hal yang baru. Fala yamuru alaihi ta'ala zaman. Maka antara lain dengan kesimpulan Allah yamuru la lewat, tidak mengenal zaman. Kalau kita kan ada mulai dari tahun berapa sampai tahun berapa, tidak ada ini. Kalau beda. Wala jalo makan, tidak ada hubungan dengan tempat. Kalau di Al-Qur'an kok menunjukkan, itu kan bisa ditakwil ya. Ar-Rahmanu ar-Astawa, itu kan bisa ditakwil. Supaya tidak menunjukkan tempat bagi Allah. Wala jalau harakatun wala sukun, tidak adanya berubah, gerak-gerak dan diam. Wala yatasifu bil awan, tidak ada berhubungan dengan alwan, warna. Wala bijiatin arah barat, timur, utara, selatan, tidak ada. Wal yuqalu fauqa jirmi, tidak ada ya di atas jirim. Wala di atas benda atau di bawah. Jadi saya katakan Ar-Rahman Astawa. Ya Allahi fauqa aydihim, kan bisa ditakwil supaya ya, artinya kan kalau itu nanti jadi masalah ya. Wala an yaminil jirmi wala keadat sebelah kanan bagi di atas. Wala salahu ta'ala jihadun, enggak ada arah bagi Allah. Wa kalau ini tatallah, kita tidak bisa mengatakan bumi di bawah Allah, bisa ya. Faqul ama ini tata robbana. Kemudian ada orang umum ini tata satu nisare pangeran. Ini kan gambaran dari sudut derajat ya, bukan gambaran dari sudut tempat ya. Au ini au inna rabbi fauqi, atau pangeran di atas. Ini ya ditakwil apa? Derajat. Kalamun mungkarun. Ini kalam yang harus dihindari ya. Yukhafu alaman intaqata alaman ya'taqidu al-kufru. Mengapa kalau dihindari? Jangan sampai ini menimbulkan orang berkeyakinan. Kalau hanya mungkin membicarakan, misalkan kita mengatakan saya setelah suntik sehat. Ini kalau dibicara ya tidak masalah. Ini sebagai pembicaraannya. Ya, yang tidak boleh kan kita meyakini obat itu punya kekuatan yang bisa menyembuhkan saya. Ya, kalau hanya bicara kan menjelaka pada orang lain. Sembuh ya apa ceritanya? Sembuhnya bagaimana? Oh saya berobat. Al-khamisatu al-ihtiyaju ila mahalin. Al-khamisatu te engkon 5 iku al-ihtiyaju butuh ila mahal. Datin yakum biha. Ini juga sifat perlawanan dari adanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, Allah juga tidak hajat ya, tidak butuh tempat. Aidatin yang dengan zat yang di tempatnya ada itu. Au ila mukhassisin. Atau mungkin hal lain yang menentukan au mujidin lahu ta'ala andalik. Atau hal atau zat atau siapa yang mewujudkan andalik ikhtiar. Akibatnya dengan mewujudkan akibat butuh kan? Ya enggak itu ya. Wa hadza dzul qiyam. Qiyamu binafsihi. Makanya Allah itu berkata al-qiyamu binafsihi. Makanya al-ihtiyaju ila mahalin. Ini kan kebalikan, maka Allah tidak butuh ya. Ini kebalikan dari sifat qiyamu binafsihi, dan itu muhal kalau Allah itu ihtiyat ila mahalin. Karena berdiri sendiri. Asati ata'addud di mana tarkib bidat. Yang ke 6 bilangan.
Bimana at-tarkib bidat. Jadi dengan nanti datnya itu tersusun dari beberapa juz, beberapa bagian. Awis sifat atau beberapa sifat awujudin nadirin, atau mungkin ada hal sesuatu yang wujud yang menyamai juga. Ta'adud juga tidak ada wujudnya apa yang menyamai juga tidak. Ta'adud dalam arti melekat di sifatnya, itu ada juznya, atau mungkin di luar itu menyamai dalam zatnya sifatnya. Tadi sifatnya tarkib tersusun di zatnya ada juznya. Sifatnya juga ada sifat apa bagian kudrat bagian A, kudrat bagian B, ilmu bagian ada ya. Awil af'al tidak ada. Zat sifat tidak ada yang menyamai. Wadi idul waqtaniyat, karena Allah satu ya, satu di af'al, satu di sifat, satu di ada yang menyamai dan tidak berupa juz-juz bagian. Asabiatu al-azzu bahwa didul kudrat, tidak bersifat lemah kudrat. Bayataku ayat ta'ala al-azzu muhal an mumkinin mamin mungkinat. Jadi dari hal yang mungkin an mungkin ma minal mungkin, jadi hal yang mungkin pokoknya ya, yang masih mungkin. Azaminatu al-karohah, terpaksa ya. Waya didul iroda, dia mempunyai keinginan, iroda menentukan, ya tidak ada yang maksa, keinginan ya terserah. Waya didul itu wastahilu alaihi ta'ala ayu gitu saya alam. Jadi Allah menciptakan alam ini tidak ada contohnya, tidak ada apa ya materinya, dan itu juga kehendaknya, bukan dipengaruhi oleh yang lain, tidak dipaksa. Kalau kita kadang-kadang berbuat kan ya walaupun tidak dipaksa, kadang-kadang kita kerja ini kan berbuat ya, tapi karena dimotivasi oleh gaji misalkan, atau mungkin motivasi yang lain, atau mungkin kita sholat supaya dapat pahala misalkan begitu ya. Kalau enggak, terserah. Ai adami rotati, tidak ada iradanya Allah, dipaksa yang lain. Wal mujidat al mungkinat awjada Allah ta'ala bir. Semua yang wujud, yang ada, yang kita lihat, yang kita rasakan, itu karena wujud yang mungkin, yang wujudkan juga Allah dengan iradanya, waktu harihi, dan dengan ikhtiar sukarilanya Allah. Wa yukhadu min wujudil iradah. Itu tadi ya, wa yukhadu min wujudil iradillah ta'ala. Wa yukhadu lan den alab min wujubil iradatit lahu ta'ala. Apa anna wujud makhlukat laisa bitaraki ta'lil. Jadi sifat iradatnya Allah itu juga tidak ini ya, wujudal makhluk, menciptakan makhluk ini laisa bitaraki ta'lil. Ada alasan membuat manusia, nah ini gak ada alasan, kita serah supaya begini ya, tidak ada. Kalau kita kan membuat mobil nanti supaya kalau pergi atau apa gitu ya, buat rumah supaya nanti tidur atau mungkin bisa menetap yang lebih layak gitu ya. Wala bitori kitopi, ya tidak topi watak ya, biasaan atau apa enggak ya. Wal farqu bainahuma, apa bedanya? Tori kan alasan, topi kan watak ya. Annal maujud bitori kita kulama wujud al ilatu. Kalau
Thoriqit ta'lil wujudnya itu ada alas. Oh, membuat ini asalnya ini terpengaruh. Kullama wujida ilatu wujida min ghairi ta'aqqufin ala syai'in akhar. Kalau wujud dengan dasar ta'lil kullama wujida ilatu wujida min ghairi ta'aqqufin. Jadi kalau ini kan apa namanya di keberadaan wujud tadi, keberadaan sesuatu yang tujuh minggari tanpa adanya kandek apa ya yang menghalangi gitu ya, ala syai'in akhar ka harakatil usbu kaya obahe pira-pira dijifaina ilatun li khatim. Jadi misalkan gini, kita untuk menggerakkan apa namanya ini ali-ali ya. Ini kan mau tidak mau kalau terpasang di jari-jari ya harus kita gerakkan apa namanya jari-jarinya. Kita menggerakkan rambut misalkan ya, kita harus menggerakkan kepala karena ada alasannya. Fa'inah ilatun li khatim. Jadi makanya menggerakkan jari-jari itu menjadi dasar untuk mengarahkan ali-ali. Wa mata wajat asania min ghairi ta'aqquf ala syai'in akhar. Kapan diterima harokat wujud obosania minggari ta'aqqufin ala syai'in akhar. Anal maujud bitul kitabi. Nah itu tadi kalau di situ kan gitu ya, geraknya ali-ali karena digerakkannya jari-jari dengan ada ilahnya, sebabnya digerakkan jari-jari. Wa anal maujud bitul kitabi yataqu ala sartin wantifain. Kalau topin ini ya kandek hanya menyatu gitu ya, alasatin wantifain, syarat atau tidak ada. Wantifain maniin itu kan karena rifaina la tahruku illa bisal ilmu masyarakat. Seperti ini ya, kalau top A seperti sini digambarkan api ya, api itu akan membakar kalau membakar apa namanya ini kayu atau besi atau apa saja, syaratnya nemu masah, menempel ya. Pokoknya menempel dalam hati apinya itu. Pokoknya barang yang dibakar itu ya terkena api, ada apinya gitu maksudnya. Lil khatobi dan maksudnya dengan kayu, wantifail balal dan tidak terbatas alwa almane. Kalau jauh ya menghambat, telas juga menghambat. Wawal mani'u min ikhraqiyah. Benar tahruku mama, dan api itu secara umum yang membakar, seperti air secara umum kan membasahi, tapi yang dibasahi harus dekat, menempel gitu kan. Api juga begitu, membakar, yang dibakar ya harus kena apinya. Ya secara top ya api kan bakar, tapi kalau tidak ada yang dibakar ya gak bisa bakar gitu kan. Fanar tahruku bitop iha bitop atiha bitop bi atiha indal qailin bitop atiha. Nar itu membakar, yang jelas ya kalau memang nar itu secara topia, secara watak dicetak memang bakar, tapi ya kita tidak boleh menekatkan ya, meyakini itu tanpa kekuasaan Allah jadi masalah. Seperti tadi obat menyembuhkan kita ya, kalau hanya bicara ini bukan tekad ya, saling ngomong supaya orang tahu ya. Kok bisa kobong? Oh karena gini gitu. Kok bisa kobong? Kok bisa terbakar? Karena Allah. Masa ya jadi masalah kan jawab begitu ya.
Bal haqqu anallah yahluku al-ikhra fil khatam. Memang sejatinya secara etikat keyakinan yang bakal juga Allah. Karena api itu tadi, karena yang menjadikan api juga Allah. Yahluku al-ikhra fil khatab inda mumasatin. Kama yahlu harakatul khatim inda wujudnya harakatul tersebut. Jadi ini tadi ya sama hampir sama, cuma beda penjelasan saja ya. Karena kalau nar kan top iya, barang yang pasti kita bakar. Kalau di ini ya karena ada cerita tidak terpakat seperti Nabi Ibrahim, makanya kan itu harus berdasarkan kekuasaan Allah. Ada Nabi Ibrahim dibakar tidak mempan gitu kan, tapi juga karena kekuasaan Allah. Orang masuk di laut tidak meninggal. Fala wujuda lisain bital watam khilafan liqa ini. Fala mujud lisain bitalil tapi khilafan liqa ilin bitalik. Maka tidak ada alasan. Wujud lisain tadi yang bitalil fala bitapi khilafan liqa. Jadi kecuali hanya orang membicarakan seperti itu ya. Wujud sesuatu bitalil. Jadi maka taklil atau tapi itu dia akan terwujud kecuali hanya orang yang mengucapkan, tapi ucapan itu yang jadi masalah kan diyakini ya. Misalkan api membakar, kalau api mengapa kok bisa, karena ada api misalnya. Mengapa ini kok mobil ini jalan, ada yang menjalankan. Wa sa'u alaihi ta'ala ayakuna illatun fil alam nasa'anhu bi ghairi tiari. Maka Allah Ta'ala mukhal ayakuna illatan fil alam. Jadi penyebab makanya jangan bikin ya nasa anhu bigortian. Dalam arti alam ini timbul tanpa ikhtiarnya Allah. Penyebabnya au yakuna topyatan wujida alam bitopyatihi. Wujudnya Allah kemudian wujud Anda. Nah, itu kan harus berdasarkan iradanya Allah. Tanazah mawujud di Allah, antara saya mengkono hal sing mustahil iku mang ya. Mustahil itu mang. Wa ta'ala lan mahulur Allah uluwan. Kan mahulur tenan kabeh kakung. Atasiatu al-jahlu yang ke 9 termasuk sifat yang saya bagikan pada Allah Ta'ala al-jalu. Bodoh bimungkinin mungkin dari beberapa hal yang mungkin. Sawaun kana basiton wa ya atamul ilmi. Baik itu bodoh wa adamu ilmi, basitan wa adal. Tadi sang karena basitan wa adal enggak ngerti au murakaban. Tadi basit. Nah, kalau murakaban kan banyak ya, banyak dalam arti tidak mengertinya itu banyak sekali ya. Tidak hanya sebagian. Bahwa idrakusai ala kilai mawah. Kalau murakaban itu kan menemui sesuatu yang lebih mawah. Jadi mungkin misalkan kalau kita gitu ya ditanya apa sih mobil itu, kemudian jawabnya itu tidak sesuai. Ini kadang-kadang kan orang yang kalau mungkin orang yang sangat minim sekali ya pengetahuannya, ditanya jawabannya jauh sekali menjawabnya. Mungkin ditanya makanan, jawabannya mungkin bukan makanan gitu. Itu kan malah parah ya, bukan begitu ya. Itu al-jahlu. Mungkin saja jahlu itu satu atau mungkin tadi. Wa zahiru alaihi ta'ala al-ghaflah, lupa. Ya enggak mungkin ya. Ya. Wa ayat dahul.
yaitu tadi apa lupa. Wa hadza didul ilmu. Ini kebahagiaan dari sifat ilmu. Kemudian sifat yang ke-10 al-ajratu al-maut wa wadidul hayat. Ya Allah gak mungkin kalau meninggal karena apa yang dijadikan juga rusak semua. Al-hadiyata asara as-somam budak itu sama tuli. Kebalikan dari sama mendengar. As-saniyata asara 12 al-ama uto wa wadidul basar. Kebalikan sebab mening as-salisata asara al-kharsu bisu. Wa fi manahu al-bakam bahwa ditulis kalam. Gak bisa bicara ya. Kalam. Ar-rabi'ata asarota kaunu ajizan wa didu kauni ta'ala qadiran. Al-khamisata asar kaunu ta'ala karihan wa wadidu kauni ta'ala muridan. As-sadisata asara kaunu ta'ala jahilan wa wadidu kauni ta'ala aliman. Asabi'ata asyara kaunuhu ta'ala mayitan wa itu kaun ta'ala hayyan. Kemudian yang ke-18 asaminata asyarat kaunuhu ta'ala asom budak wa itu kaun ta'ala samian. Atasi'ata asyrata asyara kaunun ta'ala ama puta itu kauni basiron. Al-isrun kaunun ta'ala abkam. Bisa fi mana al-khars bisu ya bahwa itu kaun ta'ala muntakam. Jadi ini sudah kita bahas 20 perlawanan dari 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil sudah kita bahas yang perlawan dari 20 sifat wajib. Fadil isrun kulluha mustahilah alih ta'ala. Dua ini mustahil. Walam anadal kula wahidun isin al wajati yusbitu halahu ta'ala wa yunfi anhu. Jadi semua dalil masing-masing dari 20 yang wajib ini adalah menetapkan adanya Allah Subhanahu dan menafikan Allah Ta'ala perlawannya. Nanti mustahil, nanti dalil untuk wajib itu dibuat dalil untuk mustahil. Maksudnya untuk menentang keberadaan 20 yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa adillatu sab'i al-ma'ani ya adillatu sab'i al-ma'nawiyati. Dalil 7 bagi ma'ani qudrat juga dalil bagi 7 qadiran misalnya. Qudrat dalil untuk qudrat juga dalil untuk qadiran. Dalil untuk iradat dalil muridan gitu. Wadi arbaun. Nah, jadi ini yang kita bahas sudah 40. 40 sifat wajib 20 dan sifat mustahil 20. Yajibu lillahi ta'ala minna isrun. Wajib wa yantabi anu ta'ala isrun. Wa isrun dalilan ijmaliyah. Kullu dalilin asbata sifatan. Ku dalilin asbata sifatan. Setiap dalil menetapkan sifat. Wa nafa tidak. Setiap dalil menetapkan sifat wajib ada dan menafikan, meniadakan sifat mustahil bagi Allah. Sampai di sini barangkali penjelasan saya.
Mudah-mudahan dengan penjelasan ini kita semakin tercerahkan dengan ilmu tauhid, ilmu kalam yang barangkali kita mungkin ada yang belum begitu mengerti, semakin mengerti mudah-mudahan gitu ya. Atau mungkin yang sudah mengerti semakin ingat. Dan bila penjelasan saya, bacaan mungkin ada yang kurang benar, saya masukan agar ke depan penjelasan semakin baik, semakin benar, mudah diterima. Raditu billahi rabbah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.